Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Skill, Risakyo Ninata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Tauka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai di saat Devisis memanggil Kapten Ordo ke-6 untuk menjalankan misi ke negara ujung dunia. Meskipun terlambat, namun kedatangan dari Jondo membuat Devisis sedikit terkejut. Rupanya, Jondo mengembangkan kekuatannya, yaitu ia tak akan dapat dideteksi oleh targetnya kecuali jika ia sudah berada di jarak sekitar 5 meter. Jondo ini adalah orang yang misterius. Bahkan untuk Devisis sendiri, ia tak terlalu tahu latar belakang dari keluarga Jondo. Namun yang pasti, dia dulu adalah seorang tentara bayaran dan kemampuannya cukup kuat. Di sini, Devisis memberikan misi kepada Ordo ke-6 untuk menemui party Heroic Sword dan menuju ke negara ujung dunia. Dewi khawatir jika hanya party Heroic Sword saja, maka mungkin dengan kegilaan mereka semua, demi-human yang ada di sana bisa dilenyapkan. Intinya, Dewi memerintahkan Jondo untuk mengurus klan Kurosaga, dan setelahnya, jika ia bisa, maka ia bisa sekalian untuk melenyapkan party Heroic Sword. Seperti kata Devisis, party Heroic Sword adalah party yang gila dengan demi-human. Dan oleh sebab itu, orang yang tak bisa dikontrol oleh Dewi, maka ia berniat untuk melenyapkannya. Sedangkan untuk para demi-human yang lain, Dewi akan menggunakan mereka sebagai tenaga kerja. Intinya, Dewi ingin menjadikan mereka semua sebagai seorang budak. Jondo berkata akan menyanggupi permintaan dari Devisis. Namun, ia meminta sebuah hadiah jika ia berhasil melakukannya. Hadiah yang ia maksud adalah sepasang pria dan wanita dari keluarga yang baik-baik. Intinya, Jondo sangat menikmati untuk merusak hubungan orang baik dengan cara memanipulasinya. Para korbannya biasanya akan bertengkar dan ujungnya akan saling membunuh atau bunuh diri. Di sini, Jondo juga mempunyai penyesalan ketika ia membantai Dark F dari klan Sanatilis. Ia berucap seharusnya ia bermain-main terlebih dahulu dan mengadu domba mereka sebelum membunuhnya. Jondo juga meminta hadiah seorang pahlawan ketika mereka sudah mengalahkan Raja Iblis. Yang ia inginkan adalah Ayaka Sogo, Kashima Kobato, dan Kayaka Suwo. Sebenarnya, Jondo juga berminat dengan Takao bersaudara. Namun, dikarenakan mereka berdua favorit Dewi, maka ia pun menjauhkan mereka dari daftar ini. Devisis juga menyerahkan Yasu Tomohiro untuk diberikan kepada Jondo. Dewi berpesan ketika mereka bertemu dengan Fly King Squadron, Dewi meminta agar mereka bisa diajak untuk menjadi budak Dewi. Dewi menganggap bahwa mereka bukanlah seorang musuh, dan Dewi berharap agar mereka bisa menjadi pengganti dari party Heroic Sword.
Di sini, Dewi mengungkapkan bahwa meskipun Lewin adalah orang yang kuat, namun Dewi bisa melihat batas pertumbuhannya dari kekuatan Lewin. Oleh sebab itu, meskipun ia kuat, namun kekuatannya tak sedikit pun bisa menyaingi dari sifat Gatland. Kemudian, dengan ekspresi serius, Dewi berkata, "Sedangkan kau adalah orang yang kuat, bahkan aku tak bisa melihat batas dari kekuatanmu sama seperti sifat Gatland." Di sini diketahui bahwa nama keluarga Sifit yang sebenarnya yaitu bukanlah Gatland. Nama ini diambil dari nama keluarga angkatnya yaitu bangsawan Gatland. Sedangkan nama aslinya yaitu Sifit Einherjar. Mendengar hal itu, Jon Do pun seketika langsung terkejut. Nama Einherjar adalah nama yang sama dengan nama dari keluarga ibunya. Mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam. Mungkin saja jika saat ini Sifit mengetahuinya, maka Sifit akan langsung mencoba untuk mengejar Jon Do. Di sisi lain, Jon Do adalah orang yang tak ingin menonjol dan hanya ingin menikmati kesenangannya saja. Dia bertanya kepada Jon Do jika ia bertarung dengan Sifit Gatland, apakah ia yakin bisa mengalahkannya. Jon Do menjawab bahwa ia tak tahu sebelum ia melawannya sendiri. Kemudian cerita pun berganti di saat Ordo ke-6 berada di hutan monster bermata emas. Rupanya para anggota Ordo ke-6 sudah mengetahui bahwa Ordo pertama telah bergerak menuju ke negara ujung dunia. Sebenarnya Ordo pertama harus berkoordinasi dengan Ordo ke-6, namun rupanya mereka malah melanggar perintah dan maju sendiri ke negara ujung dunia. Bagi Jon Do, hal itu tak menjadi masalah. Mereka akan membutuhkan binatang suci untuk membuka gerbang negara ujung dunia. Di sisi lain, mereka adalah orang yang tidak cakap, dan bahkan bagi Dewi saja, mereka seperti bidak sekali pakai, dan oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu, maka hal itu tak akan menjadi sebuah masalah. Kemudian, Jon Do tetap memberikan semangat kepada anak buahnya. Hal ini dikarenakan ia akan dijanjikan sebuah hadiah, yaitu Ayaka Sogo. Kemudian, cerita pun berganti. Saat ini, Tauka dan para 4 warlike bersama dengan Liselot sedang berdiskusi bersama. Setelah apa yang telah terjadi kepada Lise, semua orang pun memutuskan akan bekerjasama dan akan menghadapi musuh yang akan mendekat. Tak berselang lama, Sheraz pun kembali dari misi pengintaiannya di wilayah sekitar sini. Menurut Sheraz, ia belum merasakan tanda-tanda dari keberadaan musuh. Mendengar hal itu, dalam benak Tauka, meskipun Mikaela adalah pemimpin di ke-11 Ordo Allion, namun nampaknya anggota yang lain tak ada yang mendukungnya. Menurut Lise, mungkin Ordo pertama hanya digunakan sebagai umpan saja atau bidak sekali pakai untuk mengetahui keberadaan dari para prajurit negara ujung dunia. Menurut Tauka, jika demikian, maka seharusnya ada tim pengintai yang akan melakukan pengintaian pada pasukan Ordo pertama. Namun, berdasarkan informasi dari para leopard yang Tauka tempatkan, mereka tak mendeteksi keberadaan musuh. Kemungkinan di pihak musuh sendiri ada orang yang sangat ahli dalam menghilangkan hawa keberadaannya. Namun, bisa juga bahwa sebenarnya hal ini memang disengaja untuk menghilangkan Mikaela. Mungkin bagi mereka, Mikaela ini adalah penghalang bagi rencana mereka. Kemudian, Tauka pun mengeluarkan sebuah peta
yang telah dibuat oleh Seras. Dikarenakan mereka terbatas oleh waktu untuk membuat sebuah benteng, maka solusi yang ada, mereka harus menghadapi musuh secara langsung. Di sini, Toka mulai membagi pasukan berdasarkan apa yang ada saat ini. Pasukan Dragon Youth yang dipimpin oleh Nico akan berperan sebagai basis pertahanan. Untuk pasukan Leopard yang dipimpin Elageo akan berperan sebagai ujung tombak serangan. Dan pasukan Centaur yang dipimpin oleh Kill akan mengisi jarak antara pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Untuk beberapa Lamia dan Harpy yang ada di sini akan berperan sebagai sarana komunikasi antar pasukan, sedangkan Lise, Amiya, dan beberapa bawahannya akan kembali ke negara ujung dunia dan melaporkannya kepada Raja Zack. Toka menyerahkan kepemimpinan pasukan ini kepada Kill. Toka menganggap bahwa pasukan demi-human harus dipimpin oleh seorang demi-human juga. Namun meski begitu, Seras akan membantu Kill dalam mengatur strategi militer. Sedangkan Toka akan bergerak dengan mandiri dan akan membantu setiap pasukan yang sedang dalam keadaan genting. Di sini, Lise meminta maaf kepada Toka karena menganggap bahwa ia tak terlalu membantu dalam masalah ini. Mendengar hal itu, Toka pun segera menyemangati Lise dan berkata bahwa bakatnya sangat dibutuhkan oleh negara ini. Dan oleh sebab itu, kau tak boleh mengecewakanku untuk menyampaikan laporan ini kepada Raja Zack. Mendengar hal itu, Lise pun kembali semangat. Lise juga akan meminta maaf kepada Gratah karena dirinya lah ras Harpy yang berperan sebagai utusan ke negara Alion harus mati di tangan musuh. Meskipun dihantui oleh rasa bersalah, namun Lise sudah bertekad akan melakukan semaksimal mungkin untuk melindungi yang masih hidup. Kemudian, Toka pun memberikan sebuah kertas kepada Amiya, di mana di dalam kertas tersebut terdapat instruksi yang memintanya agar setiap demi-human yang bisa bertarung agar mereka bersiap-siap dan berperan sebagai pasukan bala bantuan. Toka juga meminta agar pasukan Amiya dan pasukan pengawal pribadi raja untuk tinggal di dalam negara ujung dunia. Hal ini untuk mengantisipasi ketika musuh menyusup masuk ke negara ujung dunia. Ini dikarenakan Toka sangat yakin bahwa di dalam pasukan musuh ada binatang suci yang lain selain Nyaki. Oleh sebab itu, sebelum mereka bisa menangkapnya, maka sebisa mungkin harus ada pasukan yang berjaga di dalam negara ujung dunia. Sebelum mereka pergi, Toka meminta Seras untuk menggambar simbol pasukan yang dimiliki oleh Kekaisaran Mira. Kemudian, Seras pun mulai menggambar simbol dari pasukan milik Kekaisaran Mira. Pasukan mereka memiliki sebuah simbol, yaitu seekor singa dan sebuah bunga bakung. Toka berkata, ia meminta kepada setiap pasukan agar tak menyerang pasukan yang memiliki simbol tersebut. Hal ini dikarenakan Kekaisaran Mira saat ini tengah berkonflik dengan negara Alion. Oleh sebab itu, menurut Toka, mungkin hanya Kekaisaran Mira saja yang bisa dijadikan sekutu bagi negara ujung dunia. Mendengar hal itu, semua orang pun mengerti. Kemudian, Toka dan Seras akan mengganti topeng yang dikenakan mereka dengan topeng dari ras Leopard dari klan Shadowblade. Jadi, Toka meminta agar setiap pasukan Geo menggunakan sebuah topeng yang merupakan simbol dari klan mereka. Hal ini bertujuan agar identitas dari Viking Squadron tak bisa disadari oleh Ordo Alion.
Untuk nama samaran Toka yaitu Dolis, sedangkan untuk Seras yaitu Koudelka. Di sini Toka juga telah menyiapkan 3 pakaian berbeda dalam pertempuran ini. Pakaian tersebut terdiri dari pakaian Belzega, Raja Leopard, dan seorang pembawa pesan. Pakaian pembawa pesan ini akan Toka gunakan jika ia memiliki sebuah kesempatan untuk menyusup ke dalam pasukan musuh. Kemudian Toka pun mengulangi kembali instruksinya kepada semuanya. Intinya, hal yang perlu mereka dapatkan adalah keberadaan dari binatang suci milik musuh. Yang kedua, untuk Ordo ke-6, setiap pasukan harus berhati-hati dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, untuk pasukan Kekaisaran Mira, jika mereka tak bisa diajak negosiasi, maka setiap pasukan bisa memprioritaskan untuk mempertahankan diri. Tak berselang lama, salah satu bawahan dari Kill mengabarkan bahwa musuh telah mendekat. Mendengar hal itu, semua orang pun segera bergerak ke posisi yang telah ditentukan. Saat ini, Toka berada di sebelah utara dari kamp pasukan, tepatnya di daerah bebatuan. Sedangkan Geo berada lebih jauh lagi ke utara dan sedang dalam mode untuk mengintai. Jadi, setiap Ordo Allion bergerak sendiri-sendiri tanpa terhubung satu sama lain. Dan mereka semua melakukan penyerangan dari 3 arah, yaitu timur, utara, dan juga barat. Tak berselang lama, muncul sebuah laporan bahwa pasukan Dragon dari Nico tengah terlibat pertarungan dengan Ordo keempat di sisi barat. Pasukan mereka nampaknya berjumlah sekitar 100-150 orang. Menyadari hal itu, Seras pun telah memberikan perintah untuk menanggapi pergerakan mereka. Tak berselang lama, muncul sebuah laporan bahwa pasukan Nico telah berhasil memukul mundur pasukan musuh. Dengan pedang besarnya, Nico berhasil memberikan pukulan telak kepada pasukan Ordo keempat. Mendengar hal itu, Toka pun cukup terkejut. Ia tak menyangka, rupanya 4 Warlek lebih kuat dari yang ia duga. Kekuatan utama pasukan ini terdiri dari pasukan Dragonoid milik Nico di barat, pasukan Leopard di tengah, dan pasukan Centaur di timur. Hanya pasukan Centaur di timur saja yang tak memiliki anggota dari 4 Warlek. Hal ini dikarenakan Kilmel harus berperan sebagai seorang komandan. Dan oleh sebab itu, Toka meminta pasukan Serigala yang dipimpin oleh Loa untuk bergabung dengan pasukan Centaur di timur. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazurewa Kuno, Jotai Joskill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.